Baik, selamat malam semuanya. Kita kenalan terlebih dahulu ya. Malam Nama Ibu. saya Isti Prabawani, biasa dipanggil dengan Bu Isti. Saya dari Prodi Administrasi Perkantoran. Ya, jadi bagi mahasiswa baru di Prodi Administrasi Perkantoran tentunya sudah pernah bertemu dengan saya di PKKMB Fakultas kemarin, terutama di Prodi. Nah, bagi prodi yang lain, misalnya nanti ketemu saya di jalan atau di kampus, di luar kampus seperti itu, silahkan menyapa saya. Ya, karena saya belum hafal dari masing-masing kalian karena kita memang bertemunya secara virtual seperti ini. Kalau toh misalnya bertemu tatap muka langsung, mungkin saya juga tidak hafal wajah kalian karena tertutup oleh masker seperti itu. Ya, jadi silahkan kalian menyapa saya nanti kalau misalnya ketemu dengan saya. Oke, hari ini hari kedua kalian mengikuti perkuliahan matrikulasi. Masih ada 3 hari lagi sampai dengan hari Jumat ya untuk mengikuti kegiatan perkuliahan. Nah, apa sih maksudnya matrikulasi itu? Tuh ya, pertanyaan kalian pasti seperti itu. Apa sih matrikulasi? Ya, jadi matrikulasi itu diberikan kepada mahasiswa baru untuk menyamakan persepsi, ya, atau memberikan pengetahuan di awal karena background kalian pasti berbeda-beda. Pernah mendapatkan mata kuliah pengantar manajemen pada saat sekolah kemarin. Nah, ini saatnya di matrikulasi ini kalian mendapatkan gambaran apa sih nanti yang akan
Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. Sudah, Bu. Ya. Nah, apa itu manajemen? Nih, kalian mungkin sering mendengar ya apa istilah manajemen, atau bagi calon mahasiswa yang sudah mendaftar di program studi manajemen pasti sudah paham apa itu manajemen, ya kan? Nah, sebenarnya secara tidak sadar kalian sebenarnya itu sudah melakukan kegiatan manajemen dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, contoh misalnya kalian mengikuti mata kuliah matrikulasi pada hari ini. Kuliah akan dilaksanakan pada jam 7 malam. Jadi kalian sudah merencanakan nih, ya dari kemarin sudah merencanakan. Oh, saya akan kuliah jam 7 malam. Sebelumnya saya kerja sampai jam 5. Pulang ke rumah jam 6, ya jam 6 sampai rumah, kemudian mandi, mempersiapkan diri, mempersiapkan laptop, HP, kuota, dan sebagainya. Kemudian mengikuti kegiatan perkuliahan dari jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, kegiatan mulai dari kalian pulang kerja sampai dengan mempersiapkan kuota, HP, dan sebagainya, itu disebut dengan perencanaan. Itu sudah merupakan salah satu proses manajemen perencanaan. Ya. Kemudian kalian mengikuti kegiatan belajar mengajar ini dari jam 7 sampai jam 9 malam. Itu merupakan proses. Ya. Prosesnya sudah kalian ikuti. Ya, nanti di manajemen ada juga fungsi yang namanya fungsi controlling. Nah, bagaimana cara kalian mengontrol kuliah ini? Ya, misalnya melihat baterainya misalnya tinggal sedikit. Jadi kalian mulai ngecas HP atau ngecas laptopnya. Itu fungsi kontrol. Oh, kuotanya kok habis. Kalian cepat-cepat mengisi bagi yang tidak menggunakan WiFi. Itu merupakan proses kontrol. Ya, terakhir nanti akan ada proses evaluasi. Ya, itu merupakan langkah-langkah di dalam manajemen. Itu salah satu contoh kegiatan dari manajemen yang sudah kalian lakukan sehari-hari. Contoh lagi misalnya bagi yang sudah bekerja atau bagi kalian yang mendapatkan uang saku dari orang tua setiap bulan. Yang bekerja mendapatkan gaji, yang belum bekerja mendapatkan uang saku dari orang tua. Ya, pasti dari gaji atau dari uang saku tersebut kalian sudah merencanakan 1 bulan ke depan itu uang yang saya dapatkan mau saya pakai untuk apa sih? Seperti itu. Ya, kemudian nanti pengawasannya seperti apa sih, kontrolnya seperti apa sih? Kemudian menggunakan uang itu saya harus koordinasi dengan siapa, ya. Kemudian nanti saya harus bertanggung jawab kepada siapa. Itu sudah merupakan fungsi-fungsi di dalam manajemen. Jadi apa yang saya bilang tadi bahwa secara tidak sadar kalian sehari-hari itu sudah melakukan kegiatan manajemen. Nah, secara teori, manajemen itu berasal dari kata manage. Ya, dalam bahasa Inggris, manage itu artinya mengelola, mengurus, mengendalikan, mengusahakan, memimpin, ya, memimpin perusahaan, memimpin organisasi dan sebagainya. Ya, jadi secara umum manajemen itu merupakan proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok.
Nah, di dalam proses manajemen itu kita bisa menggunakan tangan orang lain. Tangan orang lain itu misalnya pimpinan, manajer, untuk memanage atau untuk mengatur orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, di dalam slide itu saya tulis pengertian manajemen secara sederhana, yaitu sebuah proses di dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja secara bersama-sama dengan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Itu, ya. Jadi di dalam manajemen itu pasti mempunyai tujuan. Ini. Ya, contoh misalnya tadi, kalian mengikuti matrikulasi. Tujuannya apa? Tujuannya nanti supaya pada saat saya mengikuti perkuliahan yang sebenarnya, saya sudah paham. Apa sih nanti yang akan dipelajari selama 1 semester ke depan. Itu tujuannya belajar pengantar manajemen di dalam kuliah matrikulasi. Kemudian misalnya perusahaan, ya, orang mendirikan perusahaan. Tujuannya apa? Pasti dia punya tujuan. Tidak mungkin mendirikan perusahaan tidak mempunyai tujuan. Ya, tujuannya mungkin untuk mendapatkan laba. Atau kalian misalnya yang berwirausaha dengan berjualan online misalnya. Ya, tujuannya apa berjualan online? Ya, tentu tujuannya untuk mendapatkan laba. Selain itu untuk mengembangkan jejaring, untuk mengembangkan pertemanan kalian. Ya, supaya customer-nya semakin banyak, dikembangkan jejaring. Ya, kalau jejaringnya sudah banyak customer yang membeli, otomatis laba yang kalian dapatkan akan semakin besar. Ya, itu. Nah, kemudian di dalam kegiatan manajemen itu ada 6 unsur yang harus kalian pahami. Ini tidak ada di slide, ya, saya tidak tuliskan di slide. Jadi di dalam kegiatan manajemen itu ada 6 unsur yang harus kalian pahami. Yang pertama, unsur yang pertama adalah manusia. Ya, tanpa adanya manusia, tanpa adanya orang, tanpa adanya karyawan, kegiatan manajemen tidak akan pernah ada. Ya, karena manajemen itu digerakkan oleh manusia atau oleh orang. Punya mesin yang bagus, ya, dioperasikan oleh robot misalnya. Tapi robot itu harus kalian ingat itu juga hasil dari buatan manusia. Ya, tanpa manusia kegiatan manajemen tidak akan berjalan. Ya, itu unsur kegiatan manajemen yang pertama, manusia. Kemudian unsur yang kedua adalah uang. Ya, uang atau modal. Itu penting di dalam mencapai tujuan organisasi atau mencapai tujuan perusahaan. Ya, di dalam menjalankan sebuah organisasi, di dalam menjalankan sebuah perusahaan itu pasti diperlukan biaya operasional. Ya, biaya operasional itu pasti berupa uang yang digunakan untuk berbelanja, yang digunakan untuk membiayai keperluan organisasi atau perusahaan. Tidak mungkin kita membayar barang kemudian diganti barang atau yang disebut dengan barter. Zaman sekarang sudah tidak musim seperti itu. Ya, jadi uang atau modal itu merupakan unsur penting di dalam kegiatan manajemen. Kemudian yang ketiga,
unsur yang terpenting juga di dalam manajemen itu material atau bahan baku. Ya, misalnya kalian punya usaha, apa ya yang gampang, misalnya usaha membuat kue misalnya, ya. Kalau materialnya bagus, kalau bahan bakunya yang premium, bahan baku yang berkualitas, tentu hasilnya akan berbeda dengan kue yang bahan bakunya biasa-biasa saja. Seperti itu, ya. Meskipun harganya lebih mahal karena kualitasnya premium, tapi orang akan puas berbelanja di tempat kalian. Seperti itu. Ya, jadi material atau bahan baku itu mempengaruhi kualitas dari barang yang dihasilkan. Oke ya, barang murah belum tentu kualitasnya jelek. Ya, barang mahal belum tentu juga kualitasnya bagus. Gitu. Jadi kalau kalian membuka usaha, kalian membuat suatu produk, harus diperhatikan material. Gitu. Semakin bagus material, kemudian harganya terjangkau, customer akan senang berbelanja produk kalian. Customer akan kembali lagi ke perusahaan kalian untuk berbelanja. Itu material, ya. Kemudian yang keempat, mesin atau teknologi. Ya, semakin bagus teknologi, semakin canggih mesin yang digunakan, produk yang dihasilkan tentunya lebih bagus dibandingkan kalau produk tersebut dibuat secara manual. Ya, meskipun ada barang-barang tertentu yang kualitasnya lebih bagus kalau dikerjakan secara manual. Contoh misalnya kain tenun. Ya, kain tenun dari Sumba, dari Nusa Tenggara Timur. Ya, kain dari Nusa Tenggara Barat, kain ulos dari Batak. Ya, itu lebih bagus kualitasnya jika dikerjakan dengan tangan manusia. Ya, hasilnya lebih memuaskan dan tentunya harganya juga lebih mahal dibandingkan dengan yang dihasilkan menggunakan mesin. Ya, karena dengan menggunakan tangan manusia orang lebih bisa mengontrol kualitasnya. Dan waktunya pun juga lebih panjang dibandingkan kalau dikerjakan dengan mesin. Dikerjakan dengan mesin, tenun yang dikerjakan dengan mesin mungkin sehari sudah selesai. Tapi kalau dikerjakan dengan tangan manusia mungkin seminggu baru selesai. Bagi orang yang suka seni, ya, yang suka keindahan, lebih senang membeli kain tenun yang hasil buatan manusia daripada yang dihasilkan dengan mesin. Kemudian yang kelima, ya, unsur yang kelima itu metode. Ya, metode apa yang digunakan? Tadi yang saya bilang menggunakan metode manual, ya, menggunakan metode mesin atau menggunakan gabungan keduanya, menggunakan tenaga manusia dan menggunakan mesin. Itu metode. Itu ya. Kemudian yang terakhir pasar. Ya, pasar itu sangat penting di dalam kegiatan manajemen. Kalian membuat barang sebagus apapun, tapi kalau tidak disukai oleh pasar, percuma. Barang itu tidak akan laku terjual. Hanya nganggur di gudang saja. Nah, jadi sebelum kalian memulai proses bisnis, ya,
kalian harus survei pasar terlebih dahulu. Apa sih, barang apa sih yang disukai oleh masyarakat umum? Ya, barang apa sih yang sekarang lagi tren seperti itu. Tentukan dulu pasarnya, ya, siapa yang akan menjadi sasaran kalian, baru kemudian produk tersebut kalian buat. Contoh misalnya, ya, kalian ingin membuat lollipop, ya, permen lollipop seperti itu, ya. Sasarannya siapa? Tidak mungkin orang kantoran. Ya, mungkin mereka bisa saja membeli, tapi hanya laku terjual 1 atau 2 permen saja dalam sehari. Tapi kalau sasaran kalian misalnya anak sekolah, anak SD, anak SMP seperti itu, ya, mungkin akan laku keras. Sehari mungkin bisa 100 lollipop. Itu tepat di dalam menjual produk kalian. Jadi kalau kalian ingin memulai bisnis, kalian harus perhatikan 6 unsur tadi. Ya, yang pertama manusia, kemudian uang, kemudian material, mesin atau teknologi, metode, dan pasar. Tuh. Oke. Lanjut ya. Itu tadi beberapa pengertian manajemen, dan dari manajemen itu berasal dari kata apa. Nah, kemudian istilah manajemen mengandung 3 pengertian. Kalian bisa baca di slide. Yang pertama, manajemen sebagai suatu proses. Yang kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni atau art dan sebagai suatu ilmu pengetahuan atau science. Nah, kita bahas satu persatu dari 3 pengertian tadi. Yang pertama, manajemen sebagai proses. Ini saya ambil dari beberapa ahli. Saya ambil menurut James A.F. Stoner. Manajemen sebagai proses adalah merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Jadi saya sudah jelaskan di awal tadi beserta contohnya, ya. Manajemen itu merupakan proses perencanaan. Kalian merencanakan keuangan untuk 1 bulan ke depan itu untuk apa saja. Ya, kemudian pengorganisasian. Pengorganisasian itu misalnya uang itu akan digunakan untuk pos-pos apa saja. Itu. Ya, kepemimpinan. Di dalam organisasi atau di dalam perusahaan itu pasti ada yang namanya tata kelola organisasi. Itu nanti ada struktur organisasinya. Ya, struktur organisasi itu nanti terdiri dari pimpinan, misalnya manajer. Kemudian di bawahnya ada wakil manajer. Di bawah wakil manajer ada supervisor. Di bawah supervisor ada staff dan sebagainya. Ya. Kemudian pengawasan. Ya, manajemen itu tidak terlepas
dari yang namanya pengawasan. Supaya apa? Supaya kegiatan yang dilakukan itu tidak melenceng dari apa yang sudah direncanakan. Jadi tetap pada jalurnya. Itu ya. Jadi manajemen sebagai proses itu merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan organisasi serta tujuan apa yang sudah ditentukan. Nah, ini kemudian yang kedua, manajemen sebagai seni. Ya, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Seperti yang saya bilang tadi, ya, melalui orang lain itu bisa melalui seseorang yang kita anggap lebih kompeten daripada kita. Ya, contoh misalnya pekerjaan tersebut dilakukan melalui manajer. Ya, jadi manajer itu tugasnya tidak hanya mengawasi karyawan saja, tapi manajer itu memanage atau mengatur semua kegiatan yang ada di dalam organisasi. Nah, melalui siapa manajer itu mengatur semuanya itu? Ya, melalui orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Ya, karyawan yang ada di dalam organisasi. Ya, itu bisa melakukan pekerjaan, semua pekerjaan yang ada di sebuah perusahaan, semua pekerjaan yang ada di sebuah organisasi bisa selesai itu apabila ada kerjasama tim antara karyawan dengan atasan. Atasan tidak bisa bekerja sendiri, karyawan juga tidak bisa bekerja sendiri. Ya, harus ada kerjasama yang baik antara karyawan dengan atasan. Ya, kalau kerjasamanya bagus, tujuan organisasi akan tercapai lebih cepat. Itu manajemen sebagai seni. Jadi kalau kalian bekerja di bagian HRD atau di bagian personalia misalnya, ya kalian pasti akan memahami bahwa karakter karyawan, sifat karyawan itu berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, jadi bagian HRD itu harus memahami masing-masing karakter karyawannya. Oh, ada karyawan yang senang menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Ya, nanti tinggal dia santai-santai di akhir. Ada karyawan yang tipenya di awal santai-santai, kemudian lembur di akhir. Seperti itu. Ya, ada karyawan yang disiplin. Jadi dia bekerja sesuai dengan aturan yang ada di perusahaan. Nah, masing-masing tipe karyawan tersebut nanti akan mendapatkan penilaian dari atasannya. Biasanya nanti ada yang namanya reward dan punishment. Reward itu artinya karyawan akan mendapatkan penghargaan dari organisasi karena pekerjaannya dianggap bagus atau berprestasi. Kemudian karyawan akan mendapatkan punishment atau hukuman apabila dia melakukan pekerjaan tersebut terkadang melanggar aturan. Ya, tapi perusahaan tidak boleh langsung menghukum karyawan tersebut. Biasanya ada yang namanya SP atau surat peringatan. Surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3. Nah, kalau sudah sampai ke surat peringatan 3, itu berarti karyawan tersebut sudah keterlaluan. Jadi harus diambil tindakan. Ya, mungkin dilakukan skorsing atau malah dikeluarkan dari perusahaan. Tuh ya.
Kemudian manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Menurut Luther Gulick ya yang saya tulis di situ, bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Itu yang disebut manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Ya, kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya, pekerjaan di dalam organisasi banyak, atau contohnya lah di dalam rumah kalian masing-masing, di rumah kalian masing-masing. Ya, ibu kalian tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri. Ya, pasti akan dibantu oleh anak-anaknya, kalau misalnya anak-anaknya sudah besar, atau dibantu oleh asisten rumah tangga untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, bagi keluarga yang anak-anaknya sudah besar, misalnya bisa saling bekerja sama berbagi tugas. Ya, misalnya anaknya 5. Si A menyelesaikan pekerjaan mengepel dan menyapu rumah. Si B mengerjakan pekerjaan cuci piring. Si C mengerjakan pekerjaan membersihkan kamar mandi dan seterusnya. Itu pekerjaan tersebut akan lebih cepat selesai apabila saling bekerja sama. Begitu juga di organisasi atau di perusahaan. Ya, itu pasti ada yang namanya kerjasama. Kerjasama dalam suatu tim. Kalian tidak mungkin di organisasi itu bekerja sendiri. Ya, memungkinkan kalau misalnya pekerjaan itu pekerjaan yang sifatnya rahasia dan hanya kalian sendiri yang boleh melakukan pekerjaan itu. Contoh misalnya keuangan. Tidak sembarang orang bisa memegang keuangan perusahaan. Hanya orang-orang tertentu yang mempunyai kompetensi di bidang keuangan, lulusan akuntansi misalnya, dan dipercaya oleh pimpinan. Sekretaris juga seperti itu. Ya, hanya orang-orang tertentu yang mempunyai kompetensi di bidang sekretaris, ya, dan bisa memegang rahasia perusahaan. Banyak orang yang kompeten ya sebagai sekretaris, sebagai tenaga akuntan. Tapi dia tidak jujur, misalnya tidak bisa dipercaya. Itu tidak akan dipakai oleh perusahaan. Contoh seperti itu. Ya, jadi hanya orang-orang tertentu yang kompeten di bidangnya, yang jujur seperti itu, yang akan dipercaya oleh perusahaan dan bisa bekerja sama dengan tim. Tuh, ya, yang akan dipakai oleh perusahaan. Bagi kalian yang mau bertanya, silahkan langsung tulis di kolom chat ya. Nanti sambil saya sesekali saya buka, kemudian saya jawab pertanyaan kalian. Ini tadi ya, terakhir kita berbicara mengenai manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Nah, kemudian ini. Mengapa kita perlu mempelajari ilmu manajemen? Ya, karena hampir seluruh kegiatan kita, hampir seluruh aspek kehidupan manusia itu berhubungan dengan ilmu manajemen. Bisnis pasti. Ya, pemerintahan, kegiatan pemerintahan pasti mempelajari ilmu manajemen, menerapkan ilmu manajemen. Pemiliteran, rumah sakit, pendidikan,
SDM, produksi, pemasaran, keuangan, dan lain-lainnya diperlukan atau perlu mempelajari ilmu manajemen. Itu. Makanya banyak lulusan S1 misalnya ya, lulusan S1 teknik. Ya, kemudian dia sekolah lagi mengambil S2 dengan jurusan manajemen. Itu supaya apa? Supaya misalnya kalau dia memimpin suatu organisasi atau memimpin sebuah perusahaan, dia Enggak tahu ada gambarnya, Bu. Ya. Kenapa? Tadi enggak ada gambar. Slide-nya nggak muncul. Enggak Bu, sudah muncul. Ada Bu, ada. Sudah Putus-putus ya? jaringan. Ada Bu, ada Bu. Ada kok Bu. Ada kok Bu, ada. Ada kok Bu. Ada Bu. Ada Bu. Jaringannya Bu. Jaringannya Bu. Iya, mungkin ada yang jaringannya terputus. Mic-nya. Ya, oke, sudah. Mic-nya tolong di nonaktifkan. Oke, lanjut ya. Jadi semua kegiatan manusia itu berhubungan dengan manajemen. Tadi ya kita sampai contoh, misalnya ada yang S1-nya ngambil teknik, ya sarjana teknik, kemudian S2-nya ngambil magister manajemen. Karena apa? Karena dia ingin mempelajari bagaimana seni untuk mengatur orang. Ya, seni bagaimana mengelola perusahaan, seni bagaimana mengelola sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Bukan hanya sumber daya manusia, ya, bagaimana mengatur produksi, bagaimana mengatur keuangannya, bagaimana mengatur pemasarannya, itu sangat diperlukan. Itu, ya. Nih, ini tadi sudah kita bicarakan juga mengapa manajemen itu penting. Ya, pekerjaan berat dan sulit yang tidak dapat dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab di dalam penyelesaiannya. Nah, di dalam mendirikan sebuah organisasi, ya, atau di dalam kegiatan bisnis, atau di dalam mendirikan perusahaan, itu sebelumnya harus ada visi dan misi perusahaan. Ya, visi itu apa sih yang akan kita capai selama beberapa tahun mendatang. Jadi misalnya yang sekarang punya bisnis jualan online misalnya, jualan baju online misalnya. Ya, sekarang hanya biasa-biasa saja, customer-nya mungkin hanya di lingkungan teman-temannya saja. Nah, dia harus punya visi. 5 tahun ke depan saya mau seperti apa sih? Seperti itu. Customer saya sudah mendunia, bukan hanya orang Indonesia saja, tapi juga orang asing. Itu yang disebut dengan visi. Apa yang kita harapkan di masa-masa yang akan datang, dan itu harus kita capai. Nah, untuk mencapai visi itu harus ada misi yang kita kerjakan. Ya, visi kita misalnya di tahun 2025 jualan online saya sudah harus go internasional. Itu. Misinya apa? Caranya seperti apa? Ya, produknya dibuat yang berkualitas. Ya, kemudian pengiriman tepat waktu. Pelayanan kepada pelanggan bagus. Misalnya seperti itu. Itu visi dan
misi perusahaan itu harus ada sebelum perusahaan itu berdiri. Ya, sehingga tujuan dari perusahaan itu nanti akan tercapai. Dengan visi dan misi tersebut, tujuan perusahaan bisa tercapai. Nah, visi yang dibuat itu harus bersifat rasional. Artinya apa? Artinya kita boleh mempunyai harapan yang tinggi, boleh mempunyai harapan yang muluk-muluk, tapi harus bisa dicapai. Tidak bisa kita mempunyai harapan yang tinggi, tapi kita tidak bisa mewujudkan harapan tersebut. Itu nanti akan sia-sia. Jadi makanya kalau membuat visi dan misi perusahaan itu harus yang rasional. Artinya harus bisa dilakukan ya supaya tujuan perusahaan itu bisa tercapai. Tuh. Nah, kemudian mengapa manajemen itu penting? Yang kedua, akan meningkatkan daya guna dan hasil guna. Ya, jadi kalau kita bekerja secara efektif dan efisien, itu pasti hasilnya akan bagus, ya sesuai dengan tujuan yang sudah kita tetapkan, dan juga bisa menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Akan mengurangi pemborosan. Ya, karena tadi apa? Sudah ada perencanaan, sudah ada pengawasan, ya, sudah ada koordinasi seperti itu, sudah ada evaluasi sehingga pemborosan bisa dikurangi. Kemudian selanjutnya menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan. Itu sudah saya jelaskan tadi. Ya, selain visi dan misi, kita harus menetapkan tujuan perusahaan. Perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan, ya tidak mungkin perusahaan kita jalan di tempat, pasti kita pengennya perusahaan kita maju. Saat ini belum mempunyai cabang, tapi sesuai dengan visinya, ya 5 tahun ke depan akan menjadi perusahaan yang go internasional, seperti itu tentunya harus ada cabang-cabang yang didirikan. Kemudian pencapaian tujuan secara teratur, ya, dan pedoman sebagai pedoman pikiran dan tindakan. Contoh misalnya di Universitas Mulia, setiap tahun kita akan mentargetkan jumlah mahasiswa baru yang masuk di Universitas Mulia. Contoh misalnya tahun ini, ya, tahun ini ditetapkan bahwa di 2021 mahasiswa yang masuk di UM 450 orang. Nah, Ibu nggak ada gambarnya? Iya, memang saya matikan. Saya tutup, nanti saya buka lagi. Ya, supaya sambil saya bisa mengontrol kalian. Ya, jadi tadi ya, misalnya UM ingin menargetkan bahwa calon mahasiswa baru atau mahasiswa baru yang masuk tahun ini kurang lebih 500 orang. Nah, usaha-usaha apa yang dilakukan untuk mencapai 500 orang tersebut supaya targetnya tercapai itu apa saja yang dilakukan? Ya, yang pertama tentunya promosi. Ya, promosi bisa dilakukan ke masing-masing sekolah. Selain di Balikpapan, juga di luar Balikpapan. Ya, kemudian yang kedua, misalnya usaha yang dilakukan membuka kesempatan beasiswa bagi yang berprestasi. Itu contohnya. Ya, kemudian yang ketiga, misalnya mempermudah pendaftaran mahasiswa baru. Dengan cara apa? Ya, misalnya pendaftaran online di masa pandemi ini, segala sesuatu dilakukan secara online. Itu lebih bagus dibandingkan dengan datang ke
kampus, apalagi untuk mahasiswa yang di luar Balikpapan. Calon mahasiswa dari luar Balikpapan tidak perlu datang ke Balikpapan, hanya melakukan pendaftaran online bisa dilakukan. Ya. Nah, ternyata dari usaha-usaha yang dilakukan, ya ternyata mahasiswa baru yang masuk itu lebih banyak. Targetnya 500. Ternyata yang masuk ke UN di tahun 2021 ini sebanyak 600 orang. Ya, 600 orang. Berarti sudah melebihi target. Nah, kalau sudah melebihi target, berarti tujuan yang dicapai oleh Universitas Mulia itu sudah tercapai. Itu, tapi masih perlu dilakukan evaluasi. Ya, di akhir penerimaan mahasiswa baru pasti akan ada evaluasi. Apa sih kekurangan-kekurangannya pada saat melakukan promosi? Ya, apa yang harus ditingkatkan, apa yang terjadi di lapangan dan sebagainya. Ya, itu harus dievaluasi. Nah, sebelum lanjut, ini Fitri ini mengangkat tangan. Kenapa Fitri? Izin bertanya Ibu. Iya, boleh. Baik, perkenalkan nama saya Fitri dari S1 Manajemen. Pertanyaan saya, menurut Ibu, apakah manajemen ini hanya untuk memanage pekerjaan atau suatu hal untuk kedepannya, atau masih ada kelebihan manajemen tersendiri untuk peluang di masyarakat sekarang? Terima kasih, Bu. Ya, jadi manajemen, ya tentunya manajemen itu jika dilakukan dengan baik, ya jika dilakukan sesuai dengan aturan itu pasti akan menguntungkan perusahaan. Seperti itu. Jadi tadi yang saya sebutkan bahwa di dalam perusahaan itu harus ada perencanaan, fungsi perencanaan, fungsi controlling, kemudian ada fungsi koordinasi, ada fungsi pengawasan, ada evaluasi. Itu jika dijalankan semuanya itu pasti akan menguntungkan perusahaan. Makanya tadi ada yang namanya pengawasan. Pengawasan perlu supaya kegiatan yang ada di perusahaan itu tidak melenceng, gitu ya. Jadi manajemen itu memang sangat penting untuk berbagai aspek kehidupan. Sudah seperti saya jelaskan tadi, tidak hanya untuk kehidupan pribadi, tapi untuk kelangsungan berbagai macam jenis usaha, ya baik di swasta maupun di instansi pemerintah. Itu pasti sangat penting, gitu ya. Fitri, jelas? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas, Ibu. Terima kasih. Jelas. Oke. Kemudian tadi ada juga yang bertanya di kolom chat. Ada Sulfatun Nadiroh. Ini dari prodi apa? Jadi kalau bertanya silakan disebutkan namanya dan dari prodinya ya. Sulfatun Nadiroh bertanya, Bu, saya mau bertanya ada berapa tingkatan manajemen di dalam perusahaan? Nah, perusahaan itu ada yang menerapkan low management, ya, middle management, dan ada high management. Ya, ada tingkatan 3 tingkatan di dalam manajemen di dalam perusahaan. Nah, itu nanti akan kalian pelajari lebih jauh di mata kuliah pengantar manajemen yang kalian dapatkan di semester 1 atau semester 2. Itu. Jadi di low management ya itu apa yang dipelajari, siapa saja orang-orangnya yang ada di dalam situ. Middle management juga seperti itu ya, manajernya seperti apa, kemudian stafnya kualifikasinya seperti apa, itu ada. High management juga seperti itu. Ya. Itu ada persyaratan untuk sumber daya manusianya. Jelas, Sulfatun? Ada di sini ya. Oh, Sulfa dari D3 Administrasi Perkantoran, dari prodi saya ini. Saya belum hafal nama-namanya.
Oke, ada lagi pertanyaan? Sambil menunggu pertanyaan, kita lanjut ya. Belum bosan ya mendengarkan suara saya? Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Masih Yang semangat. cowok-cowok silahkan bertanya. Tadi dari tadi hanya yang baru yang perempuan yang bertanya. Nah, kemudian ini prinsip manajemen. Nah, ini tadi pertanyaannya Fitri. Ya, prinsip manajemen. Dasar dan nilai yang menjadi inti dari keberhasilan sebuah manajemen. Ya, di era seperti sekarang ini, ya menjalankan perusahaan itu harus dilakukan dengan pengelolaan manajemen yang baik. Harus ada prinsip-prinsip yang dianut oleh perusahaan, harus ada dasar-dasar dan nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan. Kenapa bisa seperti itu? Persaingan sekarang sangat ketat. Ya, sekarang sudah yang namanya era globalisasi. Ya, perusahaan itu sudah mempekerjakan tidak hanya karyawan lokal saja, ya, tapi karyawan asing juga bisa masuk ke perusahaan di tempat-tempat lain di Indonesia. Itu. Jadi kalau kita tidak mempunyai nilai, tidak mempunyai prinsip manajemen, perusahaan kita akan tergerus oleh para pesaing kita. Ingat, kita menjalankan bisnis, kita mendirikan perusahaan, itu di luar sana pasti ada banyak pesaingnya. Ada banyak perusahaan yang mendirikan bisnis seperti yang kita dirikan. Itu sama halnya misalnya usaha online. Ya, usaha online itu tidak hanya kalian, tapi di luar sana banyak orang yang melakukan usaha online mungkin yang bisa lebih besar dari usaha kalian. Nah, supaya usaha kalian bisa bertahan atau bisa bersaing dengan usaha-usaha yang lainnya, maka penerapan manajemen itu harus dilakukan dengan baik. Ya. Mulai dari perencanaan sampai kontrol sampai evaluasi, itu semua harus dilakukan dengan baik. Makanya perusahaan itu akan mencari pimpinan yang cekatan, ya, pimpinan yang mempunyai kompetensi yang kompeten di bidangnya. Seperti itu. Supaya apa? Ya supaya itu tadi, supaya manajemennya bisa berjalan dengan lancar di perusahaan tersebut. Nah, kemudian prinsip-prinsip di dalam manajemen sebaiknya bersifat lentur. Karena itu tadi, di dalam perusahaan kita berhubungan dengan manusia. Bukan hanya dengan robot, bukan hanya dengan mesin. Mungkin kita memperlakukan mesin, memperlakukan robot dengan sifat yang kaku, seperti itu ya. Harus dijalankan dengan prinsip A. Kalau menggunakan prinsip B, mungkin mesin tersebut akan macet. Itu sifatnya tidak lentur, ya kaku. Tapi kalau kita memperlakukan manusia, memperlakukan sumber daya yang ada di dalam perusahaan, ya kita tidak boleh bersifat kaku karena manusia mempunyai perasaan. Ya, kita harus juga menjaga perasaan orang lain. Ya, kalau kita mempekerjakan orang dengan sifat yang lentur seperti itu, fleksibel seperti itu, ya, kita memanusiakan karyawan kita tidak mengeksploitasi karyawan, nanti karyawan akan merasa betah berada di perusahaan kita. Tidak ada yang namanya karyawan keluar masuk atau tingkat turnover-nya tinggi. Jadi perusahaan yang tingkat keluar masuk karyawannya tinggi, ya, itu merupakan perusahaan yang manajemennya kurang bagus. Kenapa seperti itu?
Ya, artinya mungkin ada kesalahan di dalam mengelola manajemen perusahaan. Ya, sehingga karyawan merasa tidak betah di perusahaan tersebut. Mungkin bisa dari segi gaji, dia merasa tidak puas, kemudian pengen bekerja di tempat lain. Ya, mungkin dari perlakuan pimpinan ya yang tidak manusiawi sehingga dia merasa tidak diorangkan seperti itu dan dia ingin pindah ke tempat lain. Ya, itu salah satu kenapa tingkat turnover perusahaan itu tinggi. Nah, kalau tingkat turnover perusahaan atau tingkat keluar masuknya karyawan itu bisa diminimalisir, ya, yang keluar masuk tidak banyak, itu artinya manajemen di perusahaan tersebut sudah bagus, bisa dikelola dengan baik, sehingga karyawan merasa nyaman berada di perusahaan tersebut. Ya, jadi terkadang karyawan bekerja di sebuah perusahaan itu tidak hanya mengejar uang seperti itu, tidak hanya mengejar gaji, tapi ada juga yang mengutamakan kenyamanan di dalam perusahaan. Kalau saya nyaman bekerja di perusahaan tersebut, saya akan betah, saya akan senang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan. Ya, kalau saya betah, saya melakukan pekerjaan sesuai dengan kesenangan saya, ya. Sampai malam pun dia tidak akan memperhitungkan waktu karena dia merasa senang dengan pekerjaan yang dilakukan. Kalau karyawan sudah loyal seperti itu, perusahaan pun pasti tidak akan tinggal diam. Ya, perusahaan pasti juga akan memberikan reward kepada karyawan tersebut. Reward itu tidak hanya berupa bonus, ya. Bisa saja reward itu dengan kenaikan pangkat, ya, dengan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri karyawan tersebut, misalnya disekolahkan atau diberikan training, diberikan pelatihan-pelatihan, itu merupakan salah satu reward dari perusahaan yang diberikan kepada karyawan, supaya karyawan itu bisa berkembang skill-nya, bisa berkembang pengetahuannya, seperti itu. Ya, jadi prinsip-prinsip di dalam perusahaan itu harus bersifat lentur, tidak boleh kaku. Nah, ini 3 prinsip pokok di dalam manajemen. Ada efisiensi, aktivitas, dan ada rasional di dalam pengambilan keputusan. Kalian perhatikan di situ, ya, efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang diukur berdasarkan biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi perusahaan atau organisasi itu dikatakan efisien apabila biaya yang digunakan itu seminimal mungkin, ya, dan sumber daya yang digunakan juga seminimal mungkin untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal atau untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ya, jadi efisiensi itu berhubungan dengan biaya. Semakin bisa meminimalkan biaya, berarti perusahaan tersebut semakin efisien. Berbeda dengan efektivitas. Efektivitas itu merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Jadi misalnya sebuah perusahaan punya proyek, ya, proyek tersebut direncanakan 3 bulan selesai. Tapi ternyata pekerjaan tersebut bisa diselesaikan hanya dalam waktu 2 bulan. Nah, tingkat keberhasilan atau pencapaian tersebut
bisa disebut dengan efektif. Ya, kualitasnya bagus, kuantitasnya bagus, waktunya sesuai atau malah lebih cepat, itu disebut dengan efektivitas. Nah, bagaimana perusahaan itu dikatakan efektif dan efisien? Ya, efektif dan efisien itu berarti dia bisa mencapai tujuan perusahaan ya dalam waktu yang sudah ditentukan dengan menggunakan biaya atau sumber daya seminimal mungkin. Itu yang disebut dengan efektif dan efisien. Jadi jangan kebalik antara efektif dan efisien. Biasanya rata-rata mahasiswa seperti itu, kebalik-balik pengertian efisien dan efektif. Efisien itu diukur berdasarkan biaya atau sumber daya, ya. Kalau efektivitas itu diukur berdasarkan kualitas, kuantitas, dan waktu keberhasilan perusahaan. Nah, kemudian prinsip yang ketiga, rasional di dalam pengambilan keputusan. Gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tujuan perusahaan itu tidak harus muluk-muluk ya, boleh muluk-muluk asal bisa dicapai. Begitu juga di dalam pengambilan keputusan. Ya, di dalam mengambil keputusan itu juga harus bersifat rasional, harus menggunakan data dan angka yang ada. Jadi jangan asal mengambil keputusan. Pengambilan keputusan itu harus disertai dengan data-data yang valid. Makanya nanti kalian yang D3 di semester 6 dan yang S1 di semester 8 itu ada yang namanya membuat skripsi dan membuat tugas akhir. Nah, itu data yang diambil harus data yang bersifat rasional. Ya, jadi data dan angka yang sebenarnya ada di lapangan. Tidak boleh di markup. Di markup itu artinya data tersebut kita naikkan. Ya, atau kita kita up supaya skripsi kita atau tugas akhir kita kelihatan bagus. Tidak boleh seperti itu. Harus sesuai dengan data yang ada di lapangan. Nah, ini sekarang kita berbicara mengenai fungsi-fungsi manajemen. Ada fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, penempatan, atau staffing. Perencanaan tadi sudah kita bicarakan. Ya. Untuk menentukan tujuan, ya, itu perlu dilakukan perencanaan yang matang. Kalau misalnya kalian mau menikah, ya pasti sudah dilakukan perencanaan 1 tahun sebelumnya, bahkan 2 tahun sebelum menikah sudah ada perencanaan. Ya, bahkan juga mungkin gedungnya sudah di-booking 2 tahun sebelumnya. Tuh ya, itu fungsi perencanaan. Nah, di dalam perencanaan itu ada yang dikenal dengan 5W plus 1H. Itu yang belajar manajemen harus tahu apa itu 5W plus 1H. Bisa kalian lihat di situ ya, pertanyaan mendasar mengenai perencanaan. 5W itu why, when, where, dan who. Hanya how. What? Ya, apa kalau bisnis itu apa yang akan dihasilkan oleh perusahaan? Ya, misalnya kalian ingin merencanakan bisnis, modal ada, ya tadi ada 6 fungsi di dalam 6 unsur di dalam kegiatan manajemen semua ada. Manusianya sudah tersedia, uangnya ada, materialnya ada, mesinnya ada, metodenya ada, pasarnya ada. Ya, tapi apa yang akan dibuat? Itu harus direncanakan. Why? Mengapa?
Mengapa bikin produk tersebut? Ya, itu harus dilakukan survei terlebih dahulu. Mengapa membuat produk tersebut? Mungkin kebutuhan pasar banyak, pesaingnya masih sedikit, atau bahkan belum ada pesaingnya. Ya, itu harus dijawab. Mengapa produk tersebut dibuat? When? Ya, kapan? Kapan proses produksi tersebut akan dimulai? Kapan proyek tersebut akan dimulai? Itu juga harus direncanakan. Where? Di mana? Ya, di mana barang tersebut akan dipasarkan atau di mana barang tersebut akan diproduksi. Di mana akan mendirikan toko? Apakah online atau akan menyewa ruko misalnya seperti itu. Itu juga harus direncanakan. Who? Siapa? Ya, siapa yang akan membeli produk kita? Ya, siapa pangsa pasar kita? Itu merupakan bagian dari perencanaan. Kemudian how? How itu bagaimana? Ya, bagaimana kita akan memproduksi barang tersebut? Ya, apakah barang tersebut akan diproduksi secara manual? Apakah barang tersebut akan diproduksi dengan menggunakan teknologi baru? Ya, itu merupakan bagian dari perencanaan. Jadi kalian yang belajar manajemen atau yang akan memulai bisnis, ya, di dalam merencanakan sesuatu harus menjawab pertanyaan 5W plus 1H. Kalau bisnis tersebut akan pengen sukses seperti itu. Nih ya, fungsi manajemen. Yang pertama perencanaan. Nah, kalian bisa baca di sini manfaat perencanaan itu apa saja. Ya, membuat pelaksanaan tugas jadi tepat dan kegiatan tiap unit terorganisir. Ya, jadi di dalam perencanaan itu sudah ditentukan tugas dari masing-masing bagian. Jadi bagian pemasaran tugasnya apa, bagian produksi tugasnya apa, bagian marketing tugasnya apa, itu sudah harus direncanakan di awal. Kemudian yang kedua, menghindarkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Ya, kesalahan itu pasti ada. Tapi bagaimana kita meminimalisir atau kita membuat kesalahan itu secara minimal, itu harus direncanakan sebelumnya. Kemudian memuat di dalam perencanaan itu harus memuat standar tindakan dan biaya yang akan memudahkan pengawasan. Ya, biaya itu pasti diperlukan untuk operasional, ya. Bahkan di dalam proses pengawasan pun pasti akan diperlukan biaya. Nah, perencanaan juga digunakan sebagai pedoman di dalam melaksanakan kegiatan. Ya, jadi perencanaan di dalam organisasi atau perusahaan itu biasanya dilakukan dalam waktu 1 tahun. Rencana dari bulan Januari sampai bulan Desember itu apa saja? Ya, direncanakan. Nah, kemudian pelaksanaannya itu berpedoman pada perencanaan yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, jadi misalnya ini sudah menjelang tahun 2022. Sekarang sudah bulan September. Ya, rata-rata setiap perusahaan itu pasti sudah membuat perencanaan untuk tahun depan. Bulan Januari sampai bulan Desember 2022, perusahaan itu mau ngapain aja sih? Itu sudah direncanakan dari sekarang. Ya, supaya apa? Supaya perencanaan tersebut bisa lebih matang.
Itu. Nah, di dalam melakukan perencanaan-perencanaan tersebut harus berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, merencanakan sesuatu itu kan pasti ada tujuannya. Ya. Jadi misalnya di tahun 2022 perusahaan merencanakan labanya 1 miliar. Gitu. Nah, bagaimana bisa merencanakan laba 1 miliar? Ya, perusahaan harus melihat data-data tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2021 pencapaiannya berapa? Tahun 2020 kemarin pencapaiannya berapa? Tahun 2019 pencapaiannya berapa? Gitu. Ya. Kalau misalnya pencapaian laba yang dicapai tahun 2019 hanya 250 juta. Kemudian laba di tahun 2020 turun menjadi 150 juta karena kondisi pandemi. Laba di tahun 2021 hanya 175 juta misalnya karena masih kondisi pandemi. Nah, kalau misalnya perusahaan di tahun 2022 memperkirakan merencanakan labanya sebesar 1 miliar. Boleh enggak? Boleh enggak? Ya, dari data yang ada, laba 2019 250 juta. Laba 2020 150 juta. Laba 2021 naik 175 juta. Nah, jika di tahun 2022 perusahaan merencanakan labanya sebesar 1M, boleh enggak? Nggak boleh. Tidak boleh, Bu. Enggak boleh. Jangan. Berdasarkan Kenapa data enggak? tahun-tahun sebelumnya, terlalu jauh, 5 kali lipatnya, Bu. Ya, berarti perusahaan itu di dalam melakukan perencanaan tidak rasional. Ya, tidak rasional. Artinya apa? Di tahun-tahun sebelumnya labanya di bawah 250 juta. Ya, tiba-tiba merencanakan 1M. Bisa tercapai enggak selama 1 tahun itu? Ya, itu harus ada asumsi-asumsi tertentu. Bisa tercapai misalnya kondisi perekonomian sudah normal kembali setelah masa pandemi. Pandemi sudah berakhir, pesaingnya tidak ada, misalnya seperti itu. Bisa nanti mencapai laba 1M. Tapi mungkin itu tidak rasional, karena apa? Ya, masa pandemi sampai dengan sekarang ini masih belum berakhir. Ya, kondisi perekonomian masih terpuruk. Kalau toh itu naik, kenaikannya juga perlahan-lahan, tidak bisa langsung tinggi seperti itu. Itu ya. Jadi kalau kalian merencanakan bisnis ya seperti saya bilang itu kalian harus melihat data-data di tahun-tahun sebelumnya. Minimal 3 tahun terakhir. Itu. Ya. Jadi kalian yang bekerja di bagian pemasaran pasti setiap tahun ditarget oleh perusahaan. Berapa unit yang bisa terjual di tahun 2022. Misalnya seperti itu. Nah, kalau kalian membuat perencanaan seperti itu harus berdasarkan data dari penjualan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kalian tidak punya data, ya tidak bisa membuat perencanaan untuk tahun depan. Kalau toh bisa, yaitu dianggap tidak rasional. Itu jelas ya? Ya, itu untuk ya, ada yang mau bertanya? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke. Kita lanjutkan. Perencanaan.
Ya, tadi perencanaan. Kemudian sekarang pengorganisasian. Nih, kalau kalian baca di situ, pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang, alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta suatu kesatuan yang dapat digerakkan dalam rangka mencapai tujuan. Nah, di dalam fungsi organisasi ini nanti ada yang disebut dengan struktur organisasi. Ya, jadi struktur organisasi itu merupakan bagan ya yang berisi jabatan, tugas, dan tanggung jawab dari yang memegang jabatan tersebut. Nanti kalau kalian belajar manajemen lebih dalam lagi, akan ada beberapa bentuk dari struktur organisasi. Itu ada struktur organisasi lini atau staff ya, seperti itu, struktur organisasi macam-macam. Itu nanti banyak kalian pelajari di mata kuliah pengantar manajemen. Misalnya struktur organisasi yang paling atas itu manajer misalnya. Kemudian di bawahnya manajer ada wakil. Di bawahnya wakil ada supervisor atau ada kepala bagian. Ya, ada kepala bagian pemasaran, ada kepala bagian keuangan, ada kepala bagian SDM, ada kepala bagian operasi, seperti itu. Di bawahnya kepala bagian ada staff misalnya. Atau sebelum staff supervisor. Di bawahnya supervisor ada berbagai macam staff. Itu yang disebut dengan struktur organisasi. Nah, nanti ada nama-namanya. Siapa yang menjabat manajer, siapa yang menjabat wakil manajer, siapa yang menjabat kepala bagian, siapa yang menjabat supervisor, siapa yang menjadi stafnya, itu pasti sudah dipilih oleh perusahaan. Bagaimana cara memilihnya? Ya, dengan melakukan proses rekrutmen dan seleksi. Itu. Ya, yang mempunyai kompetensi di bagian marketing. Pasti dia akan ditempatkan di bagian marketing, tidak akan ditempatkan di bagian produksi, seperti itu. Ya, nanti masing-masing bagian tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab. Ada yang namanya job description atau rincian tugas. Jadi kepala bagian itu tugasnya apa saja, itu sudah dirinci. Ya, tanggung jawabnya kepada siapa? Kepala bagian marketing misalnya. Tanggung jawabnya kepada siapa? Atasan langsungnya dia siapa? Itu yang disebut dengan tugas dan tanggung jawab. Jadi nanti di dalam kalau kalian yang prodi manajemen mengambil konsentrasi SDM misalnya, ya nanti kalian diajari bagaimana membuat struktur organisasi, ya bagaimana membuat job description. Dari administrasi perkantoran nanti juga akan belajar seperti itu, bagaimana cara membuat job description. Ya, atau rincian tugas dari masing-masing pekerjaan. Tuh. Nah, kemudian ini unsur organisasi, itu ada sekelompok manusia yang diarahkan untuk bekerja sama, melakukan kegiatan yang telah ditetapkan, dan pastinya digunakan untuk mencapai tujuan. Apa saja manfaat pengorganisasian? Memungkinkan pembagian tugas sesuai dengan keadaan perusahaan. Ya, jadi job desk yang sudah dibuat atau rincian tugas yang dibuat oleh perusahaan itu tentunya sudah disesuaikan dengan kondisi dan situasi perusahaan.
Ya, jadi jangan sampai ada unit-unit yang kebanyakan job. Ada unit-unit yang kekurangan job. Yang kebanyakan job pekerjaannya dalam satu hari itu misalnya 8 jam tidak cukup. Karena pekerjaannya banyak sekali, rincian pekerjaannya banyak sekali. Yang bagian yang kekurangan job, dia akan banyak menganggur selama 8 jam kerja setiap harinya. Tidak boleh terjadi seperti itu. Ya, jadi di dalam membuat job description atau di dalam membuat rincian tugas itu juga harus disesuaikan dengan waktunya, jam kerjanya. Kemudian manfaat pengorganisasian yang lainnya menciptakan spesialisasi di dalam melaksanakan tugas. Itu tadi, ya. Yang menjalankan tugas harus punya kompetensi sesuai dengan pekerjaannya. Itu. Makanya nanti kalian selain ijazah, ya setelah lulus dari UM, baik D3 maupun S1, itu akan dibekali oleh sertifikat-sertifikat kompetensi yang nantinya akan berguna pada saat kalian melamar kerja. Seperti itu. Jadi untuk zaman sekarang ini perusahaan tidak hanya membutuhkan ijazah kalian saja, tapi perusahaan juga akan melirik calon karyawan yang mempunyai sertifikat kompetensi. Seperti itu. Ya, kemudian anggota organisasi mengetahui tugas yang akan dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan. Ada pertanyaan? Di kolom chat tidak ada yang bertanya. Kita break dulu 5 menit ya. Sekarang jam 8:30. Kita break dulu 5 menit, nanti kita lanjutkan beberapa menit lagi sampai jam 9. Oke, boleh kalian minum dulu, makan dulu, ke kamar mandi dulu. Saya juga akan ke kamar mandi dan minum dulu. Oke, kita break. Nanti jam saya 19.28. Nanti jam 19.35 kita kembali lagi. Oke ya. Baik, Bu. Baik, Bu.
Iya. Oke. Oke, sudah cukup ya istirahatnya? Baik. Ya, sudah kembali semua? Sudah, Bu. Oke. Kita lanjutkan cepat saja karena
minta tolong yang mic-nya masih aktif, dinonaktifkan dulu. Ya, kita agak cepat penjelasannya karena ini masih cukup banyak, waktunya tinggal beberapa menit lagi, kurang lebih 25 menit. Iya. Ya, tadi sampai pengorganisasian ya. Kita lanjut ke fungsi pengarahan atau directing. Ya, bisa kalian lihat di slide, pengarahan itu merupakan suatu fungsi manajemen sebagai upaya untuk menciptakan suasana kerja yang dinamis, sehat, agar kinerjanya lebih efektif dan efisien. Ini banyak berhubungan dengan sumber daya manusianya. Nah, bisa kalian lihat di slide itu ada dua tabel kanan dan tabel kiri. Manusia dapat digerakkan jika kebutuhannya terpenuhi. Bisa kalian lihat di tabel yang kiri, apa sih yang bisa terpenuhi sehingga manusia itu atau sumber daya manusia itu bisa merasa betah di perusahaan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Ya, kebutuhan fisiknya terpenuhi. Ya, ada misalnya ada fasilitas kantin di kantor atau di perusahaan, ada fasilitas kesehatan dan sebagainya. Kemudian kebutuhan keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri yang timbul akibat prestasi, kebutuhan aktualisasi diri. Ya, nah jika beberapa kebutuhan ini bisa dipenuhi oleh perusahaan, ya pasti karyawan atau pekerja atau sumber daya yang ada di perusahaan tersebut akan merasa nyaman berada di perusahaan sehingga diharapkan prestasinya akan semakin meningkat. Nah, kemudian beberapa kegiatan di dalam fungsi pengarahan. Yang pertama, membimbing dan memberikan motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien. Misalnya, setiap pagi sebelum melakukan pekerjaan diadakan doa bersama dan kemudian ada briefing. Ya, briefing setiap hari dimaksudkan supaya pekerjaan di hari itu sesuai dengan perencanaan. Dan juga di dalam briefing itu biasanya juga atasan memberikan motivasi kepada karyawannya supaya bisa bekerja lebih efektif dan efisien. Kemudian kegiatan lain di dalam fungsi pengarahan itu memberikan tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaannya. Jadi diulang-ulang terus setiap hari. Bukan bermaksud untuk menggurui, bukan, tetapi mengingatkan karyawan supaya tidak melenceng dari job desk-nya. Kemudian yang selanjutnya menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. Jadi perusahaan itu punya kebijakan apa sehingga karyawan itu disiplin dan tidak lari dari tanggung jawabnya, itu harus dijelaskan oleh perusahaan. Fungsi pengarahan. Ya, selanjutnya yang keempat, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan itu merupakan tindakan meneliti apakah segala sesuatu telah tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Ya, jadi fungsi pengawasan itu melekat terus, tidak hanya di akhir periode, tapi juga di dalam proses perjalanan bisnis itu selalu ada pengawasan. Seperti yang tadi saya bilang, supaya tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan atau tidak keluar dari jalurnya. Nah, fungsi dari pengawasan, ini tujuan pengawasan itu memastikan pekerjaan sesuai dengan rencana,
mengoreksi kesalahan, dan mencegah agar tujuan organisasi tercapai. Ya, jadi pengawasan itu harus dilakukan sedini mungkin setiap saat supaya kesalahan-kesalahan bisa dikurangi atau bahkan tidak terjadi kesalahan. Kemudian memberikan jalan keluar atas suatu kesalahan. Jadi setiap ada kesalahan bisa ada solusinya. Tidak berlarut-larut sampai akhir periode. Jadi kesalahannya menumpuk di akhir. Itu tidak boleh terjadi. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pengawasan itu urut-urutannya atau routing. Kemudian scheduling, penjadwalan, perintah pelaksanaan, dan tindak lanjut atau follow up-nya. Nah, ini beberapa bidang manajemen yang bisa kalian pelajari. Jadi manajemen itu sebenarnya luas, ya, dan akan dibagi ke dalam bidang-bidang tertentu. Nanti ada manajemen produksi, ada manajemen pemasaran, ada manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, ya, manajemen administrasi, ya, kemudian nanti ada manajemen strategik seperti itu. Ya, banyak bidang-bidang manajemen. Nah, ini beberapa hal, ya, saya berikan garis besarnya saja. Jadi apa sih manajemen produksi? Ya, manajemen produksi itu berperan untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. Menyangkut pengambilan keputusan yang berhubungan dengan proses produksi untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Ya, jadi di dalam perusahaan yang bergerak di bidang produksi menghasilkan produk, bagian produksi itu tidak bisa bekerja sendiri. Dia pasti membutuhkan bagian lain, membutuhkan bagian pemasaran misalnya. Ya, itu sangat erat kaitannya antara produksi dengan pemasaran. Perusahaan bisa memproduksi banyak barang, tetapi tidak ada tenaga pemasarannya, percuma juga. Ya, perusahaan mempunyai tenaga pemasaran, tapi tidak berproduksi. Itu juga percuma, fungsi manajemen tidak berjalan dengan baik seperti itu. Ya, jadi harus saling terkait antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Nah, manajemen produksi itu ada yang namanya perancangan sistem produksi dan pengendalian sistem produksi. Ini bagian dari manajemen produksi. Perancangan sistem produksi, apa sih yang dibicarakan di situ? Nanti berbicara mengenai rancangan produk, volume produksi, berapa barang yang akan dihasilkan dalam satu periode, proses produksinya seperti apa, lokasi dan tata letaknya bagaimana, rancangan pekerjaannya seperti apa. Ya. Kemudian ada pengendalian sistem produksi. Ada pengendalian mutu, ya pasti itu ada, bagian produksi itu ada yang namanya pengendalian mutu. Itu berhubungan dengan bahan baku, penggunaan teknologi, kemudian tanggal kadaluarsa produk, ya pengepakan barang dan sebagainya. Kemudian berhubungan juga dengan manajemen persediaan. Nah, kemudian ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran itu berisi tentang analisa, ya, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. Ya, tujuan perusahaan tadi, perusahaan itu pasti tujuannya untuk mendapatkan laba yang setinggi-tingginya atau laba yang besar seperti itu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka bagian-bagian di dalam perusahaan harus saling bersinergi supaya tujuan tersebut tercapai. Nah, di dalam manajemen pemasaran ada yang namanya riset pasar,
Kemudian ada yang namanya segmentasi, targeting, dan positioning atau biasa disebut dengan marketing mix. Ya. Riset pasar. Ini terdiri dari bauran pemasaran atau marketing mix. Nanti ada produk, harga, promosi, distribusi, atau penempatan. Di dalam segmentasi, targeting, dan positioning itu ada kepuasan pelanggan, berhubungan dengan mutu barang, kemudian kemudahan mendapatkan barang, dan pelayanan purna jual. Itu manajemen pemasaran. Kemudian manajemen keuangan. Apa saja sih yang dibicarakan di dalam manajemen keuangan? Jadi manajemen keuangan itu manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana menggunakannya di dalam rangka untuk mencapai tujuan. Nah, di dalam manajemen keuangan itu ada sumber dana, ada penggunaan dana, dan ada pengawasan penggunaan dana. Sumber dana bisa dari dalam perusahaan, ya, atau dari luar perusahaan, pinjam bank, dari pasar modal, dan sebagainya. Penggunaan dana, ada penanaman modal jangka pendek dan ada penanaman modal jangka panjang. Pengawasan penggunaan dana, ya, diawasi sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian manajemen sumber daya manusia, ya, manajemen SDM itu merupakan bidang manajemen yang fokus terhadap kegiatan yang berkaitan dengan tenaga kerja, seperti rekrutmen, ya, kemudian pengembangan karyawan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, serta pemeliharaan terhadap sumber daya manusia. Nah, di dalam manajemen sumber daya manusia nanti kalian belajar mengenai rekrutmen, ya, penerimaan karyawan, seleksi dan rekrutmen. Kemudian analisis jabatan, pelatihan dan pendidikan. Nanti ada yang namanya promosi dan mutasi, pemberhentian karyawan, pemindah tugasan atau mutasi, ya, pindah jabatan. Kemudian nanti ada penilaian pegawai, ada motivasi. Tuh. Kemudian manajemen administrasi. Manajemen administrasi itu memberikan perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, penggunaan alat yang efektif, dan kemudahan pada bidang lain. Apa saja sih yang ada di dalam manajemen administrasi? Nah, itu nanti berkaitan dengan pengadministrasian kegiatan. Ya. Kegiatan administrasi itu banyak, tidak hanya mengarsip saja. Ya. Setiap bagian di dalam kegiatan organisasi masih mempunyai hubungan dengan bagian administrasi. Kemudian pemakaian alat perkantoran harus efektif dan efisien agar dapat menunjang kemajuan organisasi. Pemeliharaan organisasi, ya, manajemen administrasi harus dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan dan melakukan pengarsipan yang baik. Itu beberapa bagian dari manajemen. Jadi nanti setelah kalian mendapatkan mata kuliah pengantar manajemen, nanti di semester-semester selanjutnya kalian akan belajar manajemen produksi selama 1 semester. Belajar mengenai manajemen sumber daya manusia, manajemen strategik, kemudian ada tadi manajemen produksi, manajemen keuangan, itu nanti akan kalian pelajari semuanya, bidang-bidang tersebut. Tuh. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini?
Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk mendengarkan saya di dalam menyampaikan materi mengenai pengantar manajemen. Mudah-mudahan penyampaian saya pada malam hari ini bermanfaat untuk kalian.